Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua? Saya yakin kalian semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita pada kesempatan ini masih melanjutkan topik proses agribisnis secara menyeluruh, dan kita ada pada subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi tanaman. Dan yang kita bahas kali ini adalah masalah faktor kultur teknik. Ya, kalau di dunia pertanian bisa juga disebut dengan agronomi atau budidaya tanaman. Untuk kesempatan ini saya batasi pembahasan kita yang pertama tentang pengertian dari agronomi atau budidaya tanaman, dan yang kedua tentang proses budidaya tanaman. Ya, kita sering membaca atau mendengar istilah agronomi. Jadi agronomi ini berasal dari bahasa Latin, dari dua akar kata agros dan nomos, yaitu yang berarti agros lapang, nomos itu pengelolaan. Jadi kalau kita rangkai menjadi sebuah definisi bahwa agronomi itu adalah pengelolaan lapang atau lahan produksi, yakni segala tindakan pengelolaan terhadap tanaman yang diarahkan pada keseimbangan antara faktor genetis atau sifat alam dari tanaman itu dan lingkungannya untuk menghasilkan produksi yang mendekati maksimal. Ada konsep lama tentang kultur teknik budidaya tanaman ini yang dicanangkan oleh pemerintah zaman dulu, yaitu panca usaha tani atau 5 usaha tani, kemudian berkembang menjadi sabta usaha tani, dan ini diberlakukan untuk budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan itu contohnya jagung, padi, kedelai, ketela pohon, sorghum, dan lain sebagainya. Ada 7 langkah di dalam teknik budidaya tanaman ini untuk tanaman pangan. Yang pertama adalah penggunaan benih dari varietas unggul. Yang kedua, pengolahan lahan yang baik dan pengaturan jarak tanam. Yang ketiga, irigasi atau pengairan yang teratur sesuai kebutuhannya. Yang keempat, pemberian pupuk secara presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Yang kelima adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau pengendalian hama penyakit tanaman. Sedangkan yang keenam, ini penggunaan zat perangsang tumbuh atau ZPT. Dan yang ketujuh, pemanenan yang tepat waktu dan tepat masa fisiologis tanaman. Dan untuk budidaya tanaman hias juga ini ada 7 langkah. Yang pertama, menggunakan media tanam yang sesuai dengan karakter tanaman. Yang kedua, penyiraman yang teratur sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketiga,
pemupukan yang presisi dan teratur. Yang keempat, pengaturan pencahayaan matahari. Yang kelima, mengendalikan kelembapan udara. Dan yang keenam, menjaga kebersihan tanaman terutama pada bagian daun untuk menjaga keindahan tanaman. Yang ketujuh, pemangkasan tanaman secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Dan di era modern ini, teknologi pertanian pun berkembang pesat. Ada banyak teknik budidaya tanaman menggunakan teknik modern, antara lain teknologi hidroponik, yang mana pada teknologi ini media yang digunakan adalah air yang diisi atau dicampur dengan nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua adalah tissue culture atau kultur jaringan tanaman, di mana teknik ini dilakukan secara aseptik, steril, di tempat yang tertutup, yaitu di dalam botol. Medianya agar-agar yang dicampur dengan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan untuk penumbuhan sel tanaman menjadi organ tanaman atau plantlet tanaman yang lengkap. Dan yang lebih mutakhir sekarang ini dikembangkan smart farming atau pertanian yang cerdas, dilakukan di dalam greenhouse. Kebutuhan cahaya, kebutuhan nutrisi, kebutuhan air, kelembapan udara, kecepatan angin, semuanya dapat dikendalikan dan dikontrol secara digital dan dioperasikan menggunakan handphone kita atau laptop atau PC kita, sehingga tanaman dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Dan celakanya, tenaga manusia di sini semakin tidak dibutuhkan.